Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Yulia Kadekanter Anggraini dari Administrasi Bisnis 2A. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan mewawancarai narasumber kita tentang sistem Pancasila sebagai suatu sistem etika. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke video wawancaranya, di sini saya akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama ada Mbak Lutfia dari sisi mahasiswa, yang kedua ada Bapak Anto dari sisi orang tua. Kedua narasumber akan saya berikan masing-masing 4 pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke video wawancaranya. Pancasila sebagai sistem etika yang kita tahu Pancasila kan sebagai dasar negara yang dimana kita sebagai warga Indonesia itu harus menerapkan etika sesuai dasar-dasar Pancasila yang ada. Jadi etika itu harus kita terapkan dan kita gabungkan dan kita combine biar berjalan sesuai dengan kehidupan bermasyarakat dan nilai Pancasila yang sudah berlaku selama ini. Jadi nilai etika dan nilai Pancasila itu saling berdampingan, saling satu sama lain, berkesinambungan dan gitu harus kan. dipersatukan agar menjadi nilai yang bagus di kehidupan masyarakat. Betul sekali. Pancasila sebagai etika adalah norma yang ada pada masyarakat di Indonesia utamanya, itu selalu memancarkan pada sisi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kemasyarakatan. Nah, sisi itulah yang memang sejak awal sudah ada pada kehidupan bermasyarakat. Karena masyarakat Indonesia umumnya memang sejak dahulu yang berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bermacam-macam ragam, tapi bagaimana cara mempersatukan. Pada awal kerajaan Majapahit pada waktu itu Gajah Mada, bagaimana dia mempersatukan masyarakat Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itulah yang saat itu ya bagaimana dia mempersatukan. Nah, etika-etika yang ada di dalam Pancasila itu tidak jauh dari kebinekaan yang ada di Indonesia. Menurut saya etika dalam kehidupan sehari-hari itu tentunya sangat-sangat penting ya. Karena apa? Karena kita ini sebagai makhluk yang bersosial atau makhluk sosial, kita kan diharuskan untuk bertemu setiap saat kepada orang lain, dan dimana kita juga harus bersikap baik, bersikap sopan kepada orang lain. Karena apa yang kita lakukan itu tentu akan mencerminkan bagaimana sikap orang kepada kita. Kan kita tentunya juga tidak mau tuh mendapat sikap yang tidak baik dari orang. Maka dari itu kita tuh harus bersikap dan beretika yang baik terlebih dahulu kepada orang lain. Jadi kehidupan etika itu sangat penting sekali ya di kehidupan sosial maupun di kehidupan pribadi. Benar sekali, itu sangat-sangat penting dan sangat harus dilakukan oleh setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Saya merasa amat sangat penting. Karena apa? Begini, dalam kehidupan bermasyarakat, etika berpancasila atau etika Pancasila itu sangat perlu sekali. Karena gini, mulai dari awal pertama, ketuhanan, bagaimana kita menghargai agama satu dengan agama lain, supaya dalam kehidupan keseharian kita selalu berkesinambungan. Jadi tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki. Itu untuk awal, untuk yang pertama, yang ketuhanan. Untuk yang kedua, kemanusiaan. Bagaimana kita menyelaraskan diri untuk saling membantu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Seperti kehidupan kita di agama, hablum minanas, itulah yang harus kita benar-benar harus kita pentingkan. Yang ketiga, persatuan. Dengan persatuan, ya, dengan persatuan, jelas sekali dengan persatuan. Bagaimana kita bersatu untuk meraih sesuatu yang kita harapkan. Contohnya, dalam kehidupan di RT saja, bagaimana kita mempersatukan dengan kehidupan bergotong royong. Itu jelas sekali.
untuk mencapai satu tujuan. Tujuan umpamanya gini, bagaimana kita bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Itu adalah suatu titik di mana kita akan mencari satu solusi supaya di kampung kita akan menjadi bersih dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, kemasyarakatan. Nah, kemasyarakatan itu sama halnya dengan yang tadi, persatuan tadi. Bagaimana bermasyarakat, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kita bisa berkumpul bersama, bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat supaya kita bisa hidup damai dan sejahtera. Untuk yang kelima, keadilan. Keadilan itu adalah suatu titik di mana kita mencari solusi untuk menentukan sisi baik dan sisi buruk di dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah, saya merasakan itulah etika dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana etika Pancasila itu bisa menyelimuti kita dalam bagaimana bermasyarakat supaya kita jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Menurut saya pendidikan etika itu tentunya tidak dilakukan di rumah saja, karena kita kan harus selalu bertemu dengan orang lain, orang baru, tetangga, dan masyarakat sekitar. Jadi kita juga harus dituntut untuk selalu beretika dan mempelajari segala sesuatu tentang bersikap, toleransi, dan lain sebagainya itu tidak hanya di rumah tapi kepada seluruh manusia. Jadi pendidikan etika itu perlu diajarkan baik di kehidupan masyarakat maupun di kehidupan sosial dengan orang lain maupun dengan sesama yang seumuran begitu. Iya, maupun yang lebih tua dan lain sebagainya. Yang lebih muda pun kita juga harus beretika, karena kita harus mencontohkan kepada yang lebih muda bagaimana cara beretika. Ya, jadi pendidikan etika itu sangat diperlukan baik itu dari rumah maupun dari lingkungan masyarakat begitu. Jelas tidak. Kehidupan atau etika berpancasila itu tidak hanya dalam lingkup keluarga atau lingkup kecil, akan tetapi bermasyarakat. Dalam hal ini hampir seluruh, terutama masyarakat Indonesia, hampir seluruh masyarakat Indonesia itu harus menggunakan hal itu. Karena apa? Karena gini, untuk etika berpancasila atau etika dalam kehidupan kita sehari-hari itu benar-benar sebenarnya sudah ada meskipun kita tidak sadar kehidupan etika berpancasila itu sudah tertanam dalam hati setiap insan atau setiap manusia yang ada di Indonesia. Itu sudah pasti. Karena apa? Sejak dahulu kala sudah menanamkan, orang tua kita sudah menanamkan hal itu. Makanya dalam bermasyarakat ada rasa unggah-ungguh, ada rasa sopan santun, ada rasa memiliki, ada rasa bagaimana mencintai dan lain sebagainya. Itu jelas sudah ada dalam masyarakat di Indonesia. Jadi kalau saya merasakan pendidikan itu tidak hanya dalam lingkup keluarga saja, akan tetapi lingkup untuk masyarakat pada umumnya. Ya. Berarti pada dasarnya kehidupan bermasyarakat beretika itu sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, betul. Sudah diajarkan sejak nenek moyang dan dikembangkan lagi dan disesuaikan dengan zamannya. Iya, betul. Jadi menurut saya, karena manusia itu tidak selamanya benar dan tidak selamanya baik, ada beberapa dosen yang mengajarkan itu sudah mengikuti dengan proses perkembangan zaman, dan ada juga yang penerapannya itu masih seperti era-eranya dia dan dipelajarkan kepada mahasiswa yang zaman sekarang. dahulu. Iya. Jadi menurut saya itu ada sebagian yang sudah menerapkan secara baik dan benar, ada juga sebagian yang penerapannya sedikit kurang efisien bagi mahasiswa. Tapi menurut saya sebagai mahasiswa kan tentunya pola pikir dan
pemikirannya sudah berkembang ya. Jadi dosen mengatakan sesuatu pasti sudah bisa membedakan yang benar dan yang salah. Jadi penerapannya tentunya pasti akan lebih baik direalisasikan di kehidupan mereka masing-masing. Saya merasakan amat sangat penting karena apa? Sebagai bangsa yang baik, sebagai manusia yang luhur, sebagai manusia di mana kita semua memiliki agama, terutama agama. Bagaimana mencintai, bagaimana menyayangi dan lain sebagainya. Saya menanamkan rasa etika berpancasila terhadap anak-anak saya atau keluarga saya itu amat sangat penting karena apa? Saya pun merasakan bahwa dulunya orang tua saya juga mendidik seperti itu. Alangkah baiknya jika nanti semakin hari turun-temurun kita tanamkan sampai ke keturunan kita yang gak tahulah yang bagaimana, itu tetap begitu dia nanti turun ke masyarakat, anak itu sudah mampu bagaimana cara membawa perasaannya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia beretika baik, bagaimana dia berkeadilan terhadap masyarakat. Jadi sisi baik di masyarakat itu tetap dia junjung tinggi. Itulah pendidikan etika Pancasila terhadap orang tua, terhadap intinya keluarganya. Jadi peran orang tua itu seperti pondasi bagi anaknya bagaimana menghadapi kehidupan sosial masyarakat. Ya, dari kedua narasumber tersebut, saya ingin menyimpulkan sedikit tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pada dasarnya, Pancasila sebagai sistem etika itu sudah diajarkan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman kerajaan Majapahit, dan sudah diajarkan oleh nenek moyang kita. Sebagaimana dengan Pancasila sebagai the way of life, sudah seharusnya dan semestinya kita sebagai warga negara Indonesia untuk melaksanakan dan mengimplementasikan bagaimana kehidupan Pancasila dalam bermasyarakat. Dan juga orang tua memiliki peran terpenting dalam memberikan pendidikan pondasi Pancasila dalam kehidupan di masa depan anak-anaknya nanti. Terima kasih.